Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal 'adam wa qaddara rizqahu wa ja'alahu 'alaihi bika'sil manuni qad hakam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la yatakallamuna illa man 'adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Ayyuhal hadirun al-kiram al-ahibba wa rahama, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ayyuhal hadir al-ahibba wa rahama, kiranya patut kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kekuatan, kesehatan serta taufik hingga kita dapat melangkahkan kaki, menggerakkan badan untuk lillahi kalimatillah, menegak-negakkan syariah Allah, menjunjung tinggi kalimat Allah dengan menjalankan semua yang diperintah olehnya. Salawatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur. Semoga salawat salam tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mentarbiyah kita, mendidik kita sehingga setiap pola gerak dari kehidupan Nabi Muhammad menjadi asas yang begitu penting di dalam sisi-sisi kehidupan kita untuk terus kita lanjutkan dan kita perjuangkan. Ayyuhal hadirun al-kiram al-ahibba wa rahama, sesuai dengan tema yakni korelasi antara niat, ilmu dan amal. Tentunya sudah banyak para khatib yang menyampaikan unsur-unsur yang membentuk manusia sehingga dikatakan menjadi manusia itu ada beberapa hal, baik faktor yang menyusunnya adalah faktor imaterial maupun material. Maka dalam kesempatan kali ini izinkan kiranya khatib menyampaikan dalam perspektif yang lain betapa pentingnya tiga unsur ini, yaitu niat, ilmu dan amal, yang pada kenyataannya tidak semua manusia yang telah mengetahui unsur pembentuk dirinya ini, tetapi dalam kehidupan keseharian masih tidak terkorelasi dengan nyata, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan terhadap tingkah laku, pola gerak dan tindakan manusia itu sendiri. Yang semestinya manusia itu di mahkamah ditempatkan dalam kedudukan yang sempurna, dalam makhluk yang dilebihkan oleh Allah di antara makhluk yang lain, tetapi karena fujur tidak memahami seluk-beluk kediriannya masing-masing, malah ia terjerumus dalam lembah kesengsaraan.
Ayyuhal hadirun al-kiram al-ahibba wa rahama. Cukup miris sekali ketika beberapa hari yang lalu, kurang lebih 3 hari yang lalu, saya melihat berita di salah satu sekolah di Situbondo terjadi fenomena yang agak aneh. Disebutkan bahwa di sekolah tersebut terjadi fenomena ada beberapa siswanya yang mulai terkena sakit psikologis. Mulai ada fenomena baru ketika siswa mulai menyayat tangannya sendiri hanya untuk mengikuti fashion sekarang, mengikuti gaya hidup milenial sekarang. Jadi banyak siswa di Situbondo, di salah satu sekolah itu, yang punya kebiasaan menyayat tangannya sendiri. Lebih mirisnya lagi, hal ini sebenarnya fenomena yang terulang setelah 6 tahun. Kejadian ini juga kita ketemukan di Makassar, pada satu sekolah yang sama betul fenomena. Hanya ingin mengikuti tren, entah apa dan maksudnya. Maksudnya apa, kita belum tahu. Maka dalam sisi inilah psikologi manusia itu mulai terganggu, karena daya dan upaya yang melahirkan sebuah tindakan tidak lagi didasari oleh yang namanya ilmu dan maksud yang logis. Begitu pula banyak fenomena yang terjadi di sekeliling kita, di masyarakat kita. Ketika ada seseorang yang masuk dalam dunia politik, yang gagasan awalnya secara ideologis ingin mengangkat harkat dan martabat kemakmuran masyarakat, tetapi ketika ia duduk di bangku kekuasaan, semua itu berubah, seakan-akan tanpa ilmu, menjadi kepentingan pribadi. Akhirnya terjatuh dan terjerumus dalam kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Maka hal ini sangat niscaya dalam kehidupan kita, bahwa pada dasarnya kita belum secara penuh berkesadaran dan mampu mengintegrasi antara niat, ilmu, dan amalan kita sehari-hari. Ayyuhal hadirun al-kiram al-hafidha wa rahama. Bicara soal niat, niat adalah dasar yang paling awal dalam kehidupan manusia. Maka kata Imam Nawawi, niat itu termasuk dari ats-tsulusul ilm, sepertiga dari ilmu agama. Karena kita tidak mampu menolak bahwa setiap aktivitas keseharian kita selalu menghadirkan niat-niat dan niat, maksud-maksud dan maksud, tujuan demi tujuan. Maka dalam kaidah fikih ada beberapa imam yang mencoba mendeskripsikan apa itu niat agar kita mampu untuk memahami. Menurut Imam Nawawi, an-niyat adalah al-qasdu wal azamul qalb. Niat adalah maksud dan keinginan yang kuat di dalam diri kita. Al-qasdu, maksud, sesuatu yang punya tujuan, sesuatu yang berdasar, dorongan dalam diri manusia untuk mengupayakan sesuatu yang dituju. Yang kedua, dari maqalah Imam Ibn Rajab, an-niyah fil lughah an-nawm min al-qasdi wal iradah. Niat secara bahasa bermakna adalah sebuah maksud dan keinginan dalam diri manusia. Pada dasarnya kehidupan manusia, sebelum kita mengetahui tentang niat dan pendefinisiannya, hidup manusia ketika lahir di muka bumi ini, setiap bayi akan menangis.
maka setiap orang tua harus membahasakan, mentafsirkan gaya tangisan bayi itu. Apa bayi ini menangis karena lapar? Apa bayi ini menangis karena haus? Apa bayi ini menangis karena sakit? Maka orang tuanya yang harus menafsirkan. Karena ketika manusia lahir di muka bumi ini belum dibekali yang namanya ilmu, sehingga faktor dasar yang digunakan hanya insting, maksud, keinginan. Maka tidak begitu kiranya manusia yang sudah balik dan berilmu. Setiap segala maksud dan keinginan dirinya harus didasari dengan sesuatu dan metodologi yang jelas. Maka kiranya jika manusia hidup itu hanya dengan keinginan saja, hanya dengan maksud saja, tanpa diiringi dengan ilmu dan metodologi yang logis, tak ubahnya seperti hewan. Kita jatuh dalam insting animality, insting kehewanan kita saja. Maka dasar yang paling jelas dalam hidup manusia yang paling awal adalah sifat kejiwaan manusia mempunyai dua aspek, yaitu avoid the pain, menghindar dari rasa sakit. Setiap manusia selalu ingin menghindar dari rasa sakit. Hewan pun juga demikian. Tidak ada bedanya antara manusia dan hewan dalam taraf ini. Yang kedua adalah longing for the pleasure, yaitu mencari kenikmatan di dalam hidup, mencari nilai-nilai kenyamanan dalam hidup. Maka jika manusia orientasinya hanya ingin tidur nyenyak, bekerja, menghasilkan upah, lalu bisa makan dengan kenyang, taraf kita masih dalam taraf hewan, masih dalam taraf animality. Yang ini perlu kita bedakan. Harus ada sekat, harus ada batas. Untuk itu kata niat menurut Imam Nawawi juga berfungsi sebagai at-tamyiz. At-tamyiz adalah pembeda antara sesuatu yang kita kerjakan ya biasa-biasa saja tanpa maksud, dan sesuatu yang kita kerjakan dengan maksud yang jelas. At-tamyiz juga berarti membedakan antara adat dan ibadah. Maka jika tidur kita bermaksud hanya untuk tidur, memenuhi rasa kantuk dan lelap kita, itu menjadi sebuah amalia yang biasa saja. Tapi ketika kita tidur dan diawali dengan doa, kita sandarkan segala kehidupan kita hanya kepada Allah, kita niatkan tidur kita untuk ibadah, maka itu akan jadi poin yang lebih bernilai daripada tidur yang biasa. Perbedaannya cukup sangat tipis sekali. Mandi biasa saja untuk membersihkan diri. Tetapi ketika mandi itu kita awali dengan doa, mandi itu kita lakukan sebelum sholat Jumat, namanya menjadi mandi Jum'ah yang nilainya ibadah. Mandi setelah jima kita awali dengan doa, kita lakukan dengan syariah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu berpoin sebagai mandi yang bernilai ibadah. Banyak aktivitas-aktivitas keseharian kita yang casingnya hampir sama, covernya hampir sama, tetapi menjadi berbeda karena maksud dan tujuan kita berbeda. Maka untuk itu manusia mengalami pergeseran yang lain ketika niat itu kita sandingkan dengan ilmu. Niat yang awalnya nature menjadi culture,
jika kita bisa membuat rumah, maka burung pipit juga bisa membuat rumah. Tetapi rumah burung pipit dari dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah, rumah burung pipit ya seperti itu saja. Tetapi manusia berkebutuhan membuat rumah, desain rumah dari dulu ila yaumil qiyamah selalu mengalami perubahan. Karena maksud itu juga terkonstruk dengan ilmu. Seekor kera jika diberikan pisang, maka pisang itu hanya akan bisa memuaskan rasa laparnya. Tetapi manusia ketika diberikan pisang, pisang itu bisa diolah jadi pisang goreng, bisa dijual dan lain sebagainya. Itu ranah ilmu. Tetapi kiranya ketika manusia mulai berilmu, terkadang ketika itu pula manusia tidak butuh yang namanya kepercayaan dan keyakinan. Karena pada umumnya manusia lebih percaya terhadap ilmu itu bisa menjawab semua kebutuhan manusia dibandingkan menjelaskan bagaimana doa itu mampu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ukuran doa apa? Tidak jelas. Kita berdoa sehari-hari, kita tidak tahu kita mendapatkan apa, kapan dijawabnya doa kita. Sedangkan ilmu, ketika manusia mulai merancang secara terstruktur, tersistematik dengan baik, dengan metodologi yang baik, manusia mulai berpikir, inilah yang mampu menjawab kebutuhanku sehari-hari. Maka kiranya ilmu juga perlu ditata dengan iman, dengan maksud yang sekorelasi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita tidak jatuh dan terjerumus dalam kesalahan. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri mengenai maksud tujuan hidup manusia yang didasarkan pada niat, beliau mengatakan, ma'alajatu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha taqalluba alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati, untuk saya manage, kecuali masalah niatku, sebab itu senantiasa berbolak-balik di dalam hatiku. Maka ini adalah PR kita bersama untuk selalu dan senantiasa menata maksud dan tujuan hidup kita. Yang bicara soal maksud dan tujuan hidup adalah berdasar pada orientasi. Orientasi hidup orang yang mengaku Islam adalah ibadah. Maka pilahlah, irislah, bedakanlah maksud dan tujuan hidup kita ini secara tamyiz dengan ilmu, agar amal perbuatan kita tidak sama dengan orang yang tidak punya tujuan. Hal ini juga dikatakan dalam Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Maka amat sangat berbeda orang yang hidupnya menggunakan ilmu dan tidak. Akan sangat berbeda sekali orang yang menata niatnya, yang tatanan niat itu dibarengi dengan ilmu yang mendasarinya dan tidak. Ada kalanya amalan kita yang kita perbuat, kita maksudkan untuk amal-amal akhirat, tetapi ilmunya salah, dia hanya berbuah menjadi amalan dunia. Begitu pula sebaliknya.
Karena penyakit hati itu ada 3 menurut Imam Al-Ghazali. Dan orientasi hati juga ada 3. Amal ibadah manusia itu selalu merujuk pada 3 hal. Yang pertama, amaliyahnya didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal ibadahnya didasari dengan apa yang ingin ia peroleh atau thawaban wa ajron. Yang ketiga, amalan yang diliputi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini tidak pernah lepas dari amal ibadah kita. Kadangkala kita beramal, beribadah karena takut kepada Allah. Ketika kita mendengar bagaimana sifat jabarnya Allah, ketika kita mendengar kabar mengenai neraka Allah yang begitu pedih siksanya. Kadangkala kita juga ingin beramal, beribadah hanya karena mengharap balasan dari Allah. Yang pada sisi ini kita disinjir oleh Imam Nawawi. Amal ibadah orang yang seperti ini adalah amal ibadah seorang pedagang yang hanya berorientasi kepada keuntungan. Tetapi ini pun dalam taraf kebaikan, hanya saja kelasnya lebih tinggi lagi daripada step yang pertama. Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita beramal, orientasi kita juga pada surga. Bagaimana tidak ingin ketika kita beramal dan mengharapkan surga. Wong Allah itu bercerita mengenai surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Bi sururim marfu'ah. Ada takhta-takhta yang dihiasi dengan permadani. Wa akwabum maudu'ah. Ada gelas-gelas yang disediakan oleh Allah dengan berbagai macam jenis minuman. Wa namariku masfufah. Ada bantal-bantal yang begitu indah untuk kita bersandar di sana, yang itu menggugah keinginan kita untuk menggapainya dengan beramal soleh. Yang ketiga, taraf kecintaan al-mahabbah. Inilah taraf ibadahnya Nabi. Taraf ibadahnya Nabi itu taraf ibadah yang disertai rasa cinta dan malu. Ketika ia ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau masih sholat walaupun kakimu bengkak ya Rasul? Jawabnya, afala akuna abdan syakura. Apa tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang ingin bersyukur kepada Allah setelah Allah memberikan segala hal untuk hidupku. Ini adalah ibadah dalam taraf kecintaan. Maka orientasi kita perlu kita benahi dengan itu, agar amal kita tidak hanya menjadi amal yang biasa, tetapi juga berorientasi pada amal akhirat. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, al-hibba warhama. Maka ketika niat, maksud, tujuan hidup kita sandarkan pada ilmu yang tepat, yang sesuai dengan ridha Allah, hal ini menjadi amat sangat berbeda. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin, al-azmu ala fi'lil ibadi taqarruban ila Allah Ta'ala wa mahallahal qalb. Segala sesuatu yang orientasinya sudah benar dan didasari dengan ilmu yang tepat, maka ia akan menjadi tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah, yang ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik dari sebuah maksud itu adalah Allah dan Rasul pada sebuah entitas yang kuasanya meliputi kehidupan kita sehari-hari, dari mulai lahir sampai mati. Maka kiranya ketika kita membahas masalah manusia dengan aspek-aspeknya yang telah diberikan oleh Allah, sehingga manusia dikatakan menjadi makhluk yang sempurna, kita seringkali merujuk pada At-Tin ayat 5, 6, dan 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim adalah kesempurnaan dari ciptaan Allah. Konstruksi yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, yang hanya ditujukan kepada al-insan, kita manusia. Ayat ini dibuka dengan laqad. Lamnya itu lam taukid, qadnya itu qad ta'qid. Ini mencirikan sebagai sumpah bahwa penciptaan manusia dan proses penciptaannya itu benar-benar serius. Allah itu benar-benar serius di dalam menyempurnakan penciptaan manusia. Ahsani takwim itu ahsan berbeda dengan hasan. Ahsan itu isim tafdil, cirinya ada alifnya di depan. Itu mencirikan sebuah kesempurnaan yang lebih sempurna daripada kesempurnaan yang biasa-biasa saja. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian posisi manusia yang sempurna itu bisa berbalik menjadi sesuatu yang hina. Ini bicara soal makom, bicara soal derajat manusia. Rodadna itu keadaan yang bisa berbalik dari atas ke bawah, atau begitu pula sebaliknya. Asfala safilin, asfala itu juga isim tafdil. Asfala itu, kalau safala itu rendah, kalau asfala itu lebih rendah lagi, lebih rendah daripada umumnya derajat manusia. Tetapi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang tutup ayat ini falahum ajrun ghairu mamnun, orientasinya kepada nilai. Maka amal manusia, maksud manusia, orientasinya hanya pada nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu harus dicapai dengan keteguhan hati, ketegasan maksud yang benar dan berdasar, juga mampu diimplementasikan melewati amal soleh. Kiranya semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menata maksud, menata hati yang terus-menerus berubah, selalu fluktuatif. Kita diberikan keistiqomahan untuk menuju apa yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Ayol hadirun al-kiram al-ahibba wa rahama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dalam khutbah yang kedua ini khatib tidak akan memperpanjang lebar, tetapi hanya membubuhkan satu dasar agar pemahaman kita mengenai niat, ilmu dan amal menjadi teguh lagi. Kita bisa menilik kembali dalam An-Nisa ayat 104. Dikatakan oleh Allah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, mengejar musuh-musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah sesungguhnya mereka pun menderita dan kesakitan pula, sebagaimana kamu menderita. Sedangkan kamu mengharap daripada pahala Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka harapkan. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Perbedaan kita
orang yang beriman, yang punya orientasi hidup dengan orang yang tidak punya orientasi amatlah sangat tipis. Jika orang-orang kafir juga membutuhkan upaya tenaga yang keras dan gigih untuk memerangi orang-orang yang beriman, maka itu sama dengan kita. Kita pun sedang berupaya memerangi mereka. Perbedaannya hanya tipis, perbedaannya hanya pada harapan yang menjadi muara dan tujuan hidup kita. Mereka tidak mengharapkan Allah sebagai ilah, dan kita mengharapkan Allah sebagai tambatan hidup dan sandaran segala kebutuhan hidup kita. Untuk itu kiranya mari kita tata kembali niat kita, kita tata kembali orientasi hidup kita agar menjadi orientasi yang bernilai hasanah, bernilai yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat waghfir lana warhamna wa alhiqna fir rafiqil a'la wa hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atika wahdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin siratal ulama was sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La dzikrullahi akbar.